Kalau saya udah nggak perlu berbuat begini ya sudah, berarti kan hidup saya sudah selesai. Ini saya buat ini bukan karena kepedulian, bukan karena menuntaskan kemiskinan, bukan, karena Allah. Allah saja wes. Kalau tanah wakaf ini digugat dengan apapun alasannya, ya terserah lah, orang udah saya wakafkan lah. Kalau diwakafkan tuh apa artinya? Sudah kita serahkan kepada Allah. Gugat aja Allah lah. Iya, ada 5 orang yang mengakui. Terserah lah. Ada 5 orang oknum. Iya, di tanah yang lain gitu. Total Ya. tanahnya sendiri ada. Saya nggak ngurusin tuh, yang ngurusin orang lain. Iya, yang ngurusin orang lain. Saya ikhlaskan aja. Silakan digugat. Saya kan orang yang cinta Indonesia. Saya dipanggil oleh negara atas nama keadilan, saya datang ke pengadilan. Saya nggak ngumpet-ngumpet. Saya bukan berani, saya bukan orang berani, saya hanya takut pada Allah. Cuma kalau saya dipanggil sama negara, inilah yang harus menjadi pelajaran bagi semua orang. Gak usah lari, korupsi lari, ketangkep juga. Ya kan saya nggak lari mana. Ini kan tanah milik Allah, saya dikubur di 1 meter kali 2, nggak lebih dari sejadah lah. Kalau kasus ini hampir 20 tahun baru muncul, saya nggak tahu. Saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Saya mendoakan orang yang menzolimi saya. Saya juga kalau ada orang merasa terjolimi oleh saya minta maaf. Kalau saya udah nggak perlu berbuat begini ya sudah, berarti kan hidup saya sudah selesai. Dan apakah karena ini saya bisa berbuat baik? Kan karena Allah. Ini saya buat ini bukan karena kepedulian, bukan karena menuntaskan kemiskinan, bukan, karena Allah. Allah saja wes. Masalah pembelaan ya. Saya sudah ikhlaskan ini, tapi tiba-tiba ada lawyer, 6 lawyer yang saya tidak mampu bayar lawyer. Berapa bayar lawyer? Apa yang harus saya pertahankan? Tapi lawyer itu hamba-hamba Allah, para pengacara yang peduli terhadap pendidikan, yang lagi begini. Cari kerja sekarang itu penting, tapi pendidikan lebih penting. Jadi kalau mereka memperjuangkan ini, bukan memperjuangkan rumah saya, tempat saya tidur, saya sih masih nyaman tidur. Ya, tapi pendidikan kita apa kabar? Seperti Anda lihat hari ini, para UMKM, sahabat-sahabat Opik, para pengunjung yang memborong. Ya, gue ikut bahagia lah. Baru pemanggilan aja. Saya datang terus, alhamdulillah. Saya senang ke pengadilan ya, karena saya banyak belajar di ruang pengadilan ya. Banyak anak muda baru nikah, udah bercerai, yang cantik-cantik, banyak banget ya. Saya baru tahu itu. Ya saya ini sementara ini karena Allah suka isi motivasi dalam lapas warga binaan. Tapi Allah melengkapi saya dengan yang ada di persidangan. Luar biasa. Saya senang. Saya nggak ngerti ya urusan pengadilan ya. Karena sudah ada lawyer, ngapain saya mikirin. Itu kan tugasnya lawyer. Saya hanya ingin lawyer ini menjadi sahabat bagi semua anak-anak, bagi semua dunia pendidikan, bagi semua kemaslahatan. Luar biasa orang-orang itu. Sekali lagi saya terima kasih buat lawyer-lawyer saya. Anda bekerja luar biasa. Ya, saya tidak bisa memberi apa-apa kecuali doa yang terus saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat semua juga yang melihat masalah ini, kita banyak belajar dari ini. Allahus Somad ya. Allahus Somad. Kita bergantung hanya kepada Allah. Mohon doanya buat Indonesia, buat pendidikan, buat kesehatan, buat perekonomian, buat orang-orang yang terhempaskan, merasa dilukai, merasa dihianati, merasa tidak mendapat keadilan. Kita doakan semuanya. Ya, doakan. Dan doakan saya hanya menjadi kekasih Allah saja. Jangan doain saya biar menang atas kasus ini, bukan. Doa saya, ya Allah jadikan aku kekasihmu karena ridhamu. Terserah ridhonya Allah. Senang saya kan nganggur. Allah ngasih kerjaan saya nih. Ya, aku kan nganggur. Apa sih kerjaan saya? Nggak ada. Kerjaan saya nggak ada sama sekali, jadi saya siap. Mengawal ya? Iya. Saya nganggur berat. Aduh, alhamdulillah nganggur itu ya. Enak, karena kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Zikir kita, sholawat kita, istighfar kita, keikhlasan kita, syukur kita. Insya Allah hidup nganggur. Berkah, kerja dan nganggur itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa di mata Allah.
Kalau dalam nganggur pun kita banyak berzikir, bersolawat, kita banyak istighfar ya, daripada kita sibuk bekerja ngomong saya sibuk nih, tapi dalam kesibukan kita lupa istighfar, lupa solawat, lupa berzikir dan lain-lain. Mas, ikhlas tidak ada barometernya. Ikhlas itu kuncinya surga. Ikhlas itu cahaya di atas cahaya. Yang akan mempertemukan orang yang ikhlas itu bertemu dengan yang sumbernya maha bercahaya. Ikhlas itu menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ikhlas itu buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Artinya kita sudah tidak senang dipuji-puji. Ini sebenarnya saya juga tidak ingin diwawancara. Cuma karena saya tahu ini hamba Allah yang sedang bekerja. Di rumah anak istri menunggu. Karena nafkah itu. Kan berarti saya sedang apa? Sedang membantu orang. Membuat sebanyak-banyaknya kemaslahatan. Saya nggak ingin diwawancarain begini. Saya sudah meninggalkan dunia entertain. Jadi kalau saya udah di jalan sunyi Allah, lalu masuk lagi, ini karena apa? Dunia yang mencari saya sekarang. Itu aja saya melihatnya. Karena mungkin dunia butuh lagi orang-orang yang mungkin seperti para sahabat-sahabat Nabi, yang amanah, yang tabligh, yang fatonah, yang sidik, dan lain-lain.